Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argiono, CGP Angkatan 9 SMK 1 Bongbong, Kabupaten Kebumen. Pada kali ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching untuk supervisi akademik dengan Bapak Ilham Junedi. Dalam hal ini saya akan melaksanakan pra-observasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilham. Selamat siang, Pak Ilham. Kita bertemu lagi dalam rangka supervisi akademik yang akan saya lakukan bersama Pak Ilham tetapi sebelumnya kita di awalnya saya akan melakukan kegiatan yang namanya pra-observasi. Observasi sudah di Pak Ilham. Artinya di dalam supervisi ini Pak Ilham nanti saya akan melakukan pra-observasi, terus kemudian melakukan observasi ke dalam kelas Pak Ilham untuk melakukan evaluasi hal apa saja yang menarik, yang kurang, dan yang akan dikembangkan oleh Pak Ilham. Iya, silakan. Seperti itu Pak Ilham. Baik, yang pertama Pak Ilham, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Pak Ilham laksanakan apa Pak Ilham? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya dan sudah saya rancang, untuk tujuannya yang pertama peserta didik mampu menerangkan sistem dan injeksi. Nah, kemudian yang kedua peserta didik mampu melakukan perawatan sistem dan injeksi seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Ilham, berarti Pak Ilham nanti fokus di sistem injeksi ya? Betul, sistem bahan bakarnya. Ya. Baik Pak Ilham, yang kedua kira-kira Pak Ilham area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Ilham sendiri apa? Oh ya, untuk area pengembangan pembelajaran saya nanti saya akan mengembangkan tentang pengetahuan peserta didik, mulai dari pengetahuan bagaimana melakukan pembelajaran tentang sistem bahan bakar bensin injeksi. Kemudian yang kedua tentang keterampilan nanti siswa bisa merawat untuk sistem bahan bakar bensin injeksi. Baik yang dikembangkan di area pengetahuan dan keterampilan. Iya betul, ada dua yang dikembangkan, pengetahuan dan keterampilan. Baik, bagus sekali Pak Ilham. Terus untuk rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas nanti seperti apa Pak Ilham? Untuk rancangannya nanti kita menggunakan strategi diferensiasi dengan nanti PPAC. Oke. Pendekatan KSE. Ya, dan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan mereka. Sebenarnya nanti ada yang berpikirnya cepat, nanti bisa digabung dengan yang kurang cepat seperti itu. Nanti bisa dikelompokkan. Oke, terus model pembelajarannya Pak? Untuk model pembelajarannya nanti saya menggunakan model pembelajaran program based learning. Untuk metodenya sendiri ya? Untuk metodenya nanti saya akan menggunakan metode cooperative learning yang mendekati istilahnya sesuai itu berdiskusi. Bagus sekali Pak Ilham. Baik Pak Ilham, setelah itu media-media pembelajaran yang akan digunakan yang disiapkan oleh Pak Ilham apa saja? Untuk media yang sudah disiapkan tentunya harus sesuai dengan rancangannya ya, mulai dari stand, kemudian mobil, kemudian nanti pembelajarannya ada modul video seperti itu. Nanti mengacu. Bagus sekali Pak Ilham. Kira-kira kapan ini Pak Ilham akan melaksanakan pembelajaran di kelas tentang hari, jam, mapelnya apa, terus kelasnya apa? Untuk mapelnya nanti fokus ke PMKR atau yang tadinya itu berhubungan dengan sistem bahan bakar injeksi. Kemudian nanti kemungkinan sesuai jadwal yang sudah ditentukan kurikulum nanti di hari Rabu tanggal 28 Februari jamnya jam pertama sampai jam 6 dari mulai dari jam 7. Berarti hari Rabu tanggal 28 Februari
11 TKRB. Oke, 11 TKRB. Baik, Pak Ilham. Ini nanti saya akan ke kelas Pak Ilham di hari jam dan kelas tersebut untuk melakukan supervisi pembelajaran Pak Ilham. Oh ya, silakan. Silakan buka bagi Terima kasih sekali. Nanti saya akan membuat evaluasi refleksi atau menuliskan kelebihan-kelebihan yang ada di pembelajaran Pak Ilham dari masing-masing. Iya. Baik, Pak Ilham. Pak Ilham, setelah nanti kita melaksanakan atau saya melaksanakan supervisi di dalam kelas, di kemudian hari ada yang namanya pasca observasi. Pak Ilham kira-kira bersedia tidak kami lakukan pasca observasi? Siap. Nanti saya dampingi dengan pengajar praktik saya nih Pak Ilham. Oh, nanti ada pembimbingnya juga. Iya, saya pengajar praktik saya. Baik. Pak Ilham, yang terakhir ini setelah percakapan kita kali ini di pra observasi ini, kira-kira apa yang Pak Ilham dapatkan? Ya, dari sekian lama kita berbicara santai, saya sebelumnya juga mengucapkan terima kasih dengan adanya perbincangan ini. Saya termotivasi juga untuk mengembangkan media pembelajaran saya. Mulai dari videonya nanti saya kembangkan agar sesuai dengan istilahnya mudah dicermati oleh siswa seperti itu. Dari nanti berhubungan dengan metode apa? Media. Sampai dia betul medianya, videonya diperbaiki dan mungkin stand-standnya juga nanti bisa dilengkapi mulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Insya Allah gambarannya itu memperbaiki medianya. Baik, terima kasih Pak Ilham. Nanti kita akan bertemu lagi di hari Rabu tanggal 28 Februari di ruangan kelas. Setelah itu kita lakukan pasca observasi dengan PP saya di hari Jumat tanggal 8 Maret. Siap. Baik, terima kasih Pak Ilham atas waktu yang diberikan kepada saya. Kata kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, semoga kita diberi kesehatan selalu ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang. Saya dulu ya. Ya. Kelas TKRB. Ade Tri Nasri Ilham. Aditya Fajar. Berarti yang tidak hadir 3 ya. Untuk kegiatan pada siang hari ini kita akan membahas tentang perawatan sistem bahan bakar bensin injeksi. Kemudian KD yang akan kita bahas yang pertama menerapkan cara perawatan sistem bahan bakar injeksi. Kemudian merawat berkala sistem bahan bakar bensin injeksi. Kemudian untuk IPK pengetahuannya yaitu menerapkan cara perawatan sistem bahan bakar injeksi. Yang kedua menyusun langkah perawatan berkala sistem bahan bakar bensin injeksi. Untuk IPK keterampilan yaitu melakukan perawatan sistem bahan bakar bensin injeksi. Kemudian yang kedua memeriksa hasil perawatan berkala sistem bahan bakar bensin injeksi. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yang pertama peserta didik mampu menerangkan sistem bahan bakar bensin injeksi. Kemudian yang kedua peserta didik mampu menyusun langkah perawatan sistem bahan bakar bensin injeksi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran keterampilan yang pertama peserta didik mampu melakukan perawatan sistem bahan bakar bensin injeksi. Kemudian yang kedua peserta didik mampu memeriksa hasil perawatan berkala sistem bahan bakar bensin injeksi. Nah, untuk kriteria penilaiannya nanti ada diskusi. Untuk diskusi
nanti yang dinilai itu keaktifan kalian dalam berdiskusi. Jadi nanti kelihatan yang kurang aktif nanti nilainya sendiri, yang aktif nilainya juga beda ya. Kemudian yang kedua LKPD. Jadi nanti kalian saya berikan LKPD atau lembar kerja peserta nanti sebagai bahan kalian mencantumkan hasil diskusi. Kemudian presentasi. Setelah kalian nanti mencari masalah atau menemukan masalah, kemudian mengidentifikasi masalah, memperbaiki masalahnya ya. Nanti dipresentasikan di depan. Masing-masing kelompok nanti presentasi. Kemudian nanti ada evaluasi. Nah, di sini kita belajar menggunakan metode problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi kita memecahkan masalah yang ada, nanti kita pecahkan, kita bahas sampai akhirnya itu ketemu masalahnya apa dan hasilnya juga seperti apa, gitu ya. Nah, Pak Guru ada permasalahan pada modul Pak Guru yaitu tidak bisa stasioner atau starter mati. Kira-kira apa? Kira-kira apa penyebabnya? Ada yang tahu? Pak. Silakan Mas. Sepertinya sikringnya putus, Pak. Sikring putus. Ya, bagus. Ada lagi? Mas Agus ya. Silakan. Baterainya rusak. Baterainya rusak. Ya, bisa. Itu juga bisa menyebabkan tidak bisa nyala ya. Kemudian naik sila. Relay putus. Ya, bisa. Sekali. Sebelum kita masuk ke itu ya, tadi ada sedikit permasalahan. Ternyata memang benar tadi jawabannya 3 anak jawabannya benar sudah. Tapi nanti kita bahas lebih dalam lagi. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan karburator dengan EVI ya. Kira-kira perbedaannya apa? Betul. Kalau karburator sebenarnya EVI itu sebagai gantinya dari karburator. Hanya beda pengontrolannya. Kalau EVI langsung dikontrol menggunakan elektronik. Saya tampilkan sebuah video yang nanti akan kalian jadikan sebagai bahan berdiskusi. Silakan lihat videonya. Perhatikan baik-baik videonya ya. Dia sedang mempersiapkan peralatan praktek, betul. Kemudian langkah selanjutnya bisa kalian bayangkan ya. Silakan diamati. Nah, ini pemasangan pelindung ya. Ada seat cover. Tujuannya agar dia tidak kotor, karena pada saat kita bekerja otomatis kita bersentuhan langsung dengan oli dan lain sebagainya ya, makanya diberi pelindung. Nah kemudian pelindungan kendaraan bagian depan. Cover.
Nah ini sedang memeriksa masalah. Coba di sana ada masalah berapa. Kemudian dia melihat buku panduan ya. Nah, nanti kalian juga pada saat kalian menganalisis kalian juga harus menggunakan buku panduan. Nah video ini jangan lupa sebagai bahan nanti kalian pada saat berdiskusi. Coba perhatikan videonya, nanti nggak bisa pada saat diskusi ya. Coba mau periksa masalah. Kira-kira apa yang dia lakukan? Memeriksa views and MV. Nah jadi nanti pemeriksaan juga harus seperti itu, diurut dengan cara melihat wiring. Mulai dari baterai, nanti dicek baterainya bagus atau tidak. Kalau bagus berarti lanjut. Kemudian nanti terhubung dengan fuse atau tidak, nanti fuse-nya yang dicek. Setelah fuse nanti ada relay dan lain sebagainya. Perhatikan pada saat mobil itu di starter. Nah, dia di starter tetapi tidak bisa menyala. Starternya nyala ya, tadi ya. Hanya mesinnya tidak mau menyala, tidak mau hidup. Nah, nanti dianalisis juga itu. Itu pengecekan apa? Melepas, memasang fuse karena tadi sudah diperbaiki. Nah, cukup ya. Dari tampilan video tersebut, tapi ada yang pertama, permasalahan yang pertama itu apa? Ya, starternya apa yang kalian lihat pada saat starter? Starter mesinnya tidak nyala. Itu permasalahan satu, betul sekali. Tentang EV, electronic full injection. Kemudian apa itu EV? Apa itu EV? Silakan. EV adalah sistem penyemprotan bahan bakar yang kerjanya dikontrol secara elektronik. Ya, EV merupakan sistem bahan bakar yang cara penyemprotannya diatur dengan elektronik. Betul sekali. Tepuk tangan. EV adalah sebuah sistem dari sebuah sistem penyemprotan yang kerjanya dikontrol oleh elektronik agar didapatkan nilai campuran bahan bakar dan udara sesuai kebutuhan. Maka di dalam ruang bakar akan terjadi pembakaran yang sempurna sehingga nanti juga akan menghasilkan gaya motor yang optimal. Betul. Kemudian selain optimal, dia juga ramah lingkungan. Nah, sebelum masuk itu, sensor itu yang mendeteksi. Kemudian nanti hasil deteksinya disampaikan kepada ECU atau Electronic Control Unit. Nah, kemudian ECU itu akan menyampaikan perintah kepada aktuator, perintah hasil dari deteksi sensor tersebut. Bisa diibaratkan sensor itu seperti kulit kita. Kalau kulit kita terkena panas sinar matahari, sensor itu akan menyampaikan informasi kepada otaknya ya. Dan otak inilah yang dikatakan oleh dan dengan itu kalau di manusia ya. Kalau di manusia di otak, kalau pada kendaraan itu kemudian ECU itu akan memerintah
tangan silakan untuk ditutupi panas tersebut, bagian tubuh tersebut ya tidak bisa dimengerti bisa ya. Ya. Kemudian silakan kalian untuk menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok ada 6 anak, ada juga yang 7. Sudah membentuk kelompok? Kalau sudah, saya share di Google Drive modul-modul tentang FI. Ada Nustek, kemudian ada LKPD. Silakan dibuka, download, kemudian kalian gunakan sebagai referensi untuk berdiskusi. Kemudian di sini juga ada LKPD atau lembar kerja serta didik. Saya bagikan dan Nustek ya. Kemudian kelompok 1 sudah, kelompok 2 mana? Silakan ketua kelas mengambil LKPD dan BPR-nya. Silakan. Kelompok 2. Ini ambil. Kelompok 1, kelompok 2. Kemudian LKPD-nya. Silakan kalian diskusikan apa yang kalian lihat pada tampilan video. Silakan kelompok 1, silakan bisa dimulai untuk berdiskusi. Silakan berdiskusikan temuan kalian, permasalahan kalian. Silakan temukan permasalahannya. Permasalahannya tadi ada mobil starter tidak mau nyala. Dari permasalahan itu, silakan kalian cari penyebabnya. Kira-kira penyebabnya apa? Kemudian kalian analisis jalannya apa, terus kemungkinan penyebabnya apa. Kemudian yang terakhir, cara memperbaikinya, kemudian solusinya diganti atau diperbaiki. Ini dikasih nama kalian ya, nama masing-masing peserta. Kemudian di sini nanti ada tabel hasil diskusi. Nanti gejala kerusakannya itu apa, ditulis di sini. Terus dari gejala itu kemungkinan penyebabnya itu apa, ini ditulis. Terus nanti penyelesaiannya apa. Coba saya cek untuk kelompok 5 ya. Kelompok 5 saya cek. Ya. Ya, ini sudah sampai di permasalahannya. Kemudian hasilnya juga baru 1. Silakan dilanjutkan Mas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 sudah selesai. Nah, setelah kalian menyelesaikan hasil diskusi kalian, giliran kalian untuk bermaju presentasi. Mulai dari kelompok 1, apa mau diacak ini? Diacak? Oke. Kemarin tanggal berapa? 5. Tanggal 5. Berarti kelompok 5. Silakan kembali dulu. Bisa dimulai Mas? Bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tambahnya Prensa. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hasil diskusi gejala-gejala kerusakan. Mesin saat di starter tidak mau nyala mesin tidak stasioner. Kemungkinan penyebabnya adalah baterai rusak, sikring putus, dan relay mati. Adapun cara pemeriksaan yang telah kami analisasi itu sebagai berikut: periksa baterai dengan avometer, periksa sikring EV dengan avometer, periksa relay dengan avometer.
Dan cara perbaikannya setelah kami melakukan pengecekan baterai masih dalam kondisi baik. Kemudian kami mengecek sikring dalam keadaan kurang baik atau putus. Kemudian kami telah memperbaikinya kembali. Kemudian mengecek relay starter putus dan sebaiknya cepat diganti. Langkah-langkah perbaikannya itu mengganti relay starter dan mengganti sikring. Setelah melakukan perbaikan tersebut, mesin kembali menjadi normal dan dapat dihidupkan kembali. Sekian, ada yang mau ditanyakan? Saya. Silakan, Mas. Yus, ya. Bagaimana cara mengetahui kondisi baterai dalam kondisi baik? Kami mengeceknya menggunakan avometer dengan sesuai standar dalam buku. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya. Ada yang lain? Saya Silakan. Dari kelompok mana ini? dari kelompok 1. Dari kelompok 1, silakan. Tadi kan penyebab dari mesin tidak bisa stasioner yaitu karena sikring putus. Dan apa yang menjadi penyebab sikring putus? Karena harus berlebihan. Sudah puas, Mas? Sudah saya jelaskan mengenai kelompok 5 ini ya. Tadi ada pertanyaan tentang baterai. Kemudian yang kedua ada sikring. Dan tadi juga sudah dijawab oleh perwakilan dari kelompok 5. Nah, berarti sudah ada kolaborasi yang bagus ya. Jadi untuk kelompok selanjutnya jangan sampai kalah, harus lebih meriah lagi. Masih semangat ya? Sudah belum? Sudah. Kalau sudah silakan boleh ditutup. Ya, presentasi dari kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sudah cukup, sudah semua ya? Tadi kalian sudah presentasi mulai dari mengidentifikasi masalah, ya, menemukan masalah dan melakukan perbaikan, kemudian menyimpulkan ya, kemudian presentasi. Nah, tadi semuanya sudah dilakukan dan saya rasa sangat bagus sekali. Di sini ada lembar observasi guru ya. Silakan diisi untuk evaluasi untuk guru kalian. Nanti evaluasi untuk kalian juga ada. Nah, sedikit gambaran ya. Sedikit gambaran mengenai EVI. Apa itu EVI? Electronic Injection. Sekali. Kemudian komponen bahan bakar injeksi itu ada apa saja? Ada ECU, kemudian sensor, ada aktuator. Untuk materi, kira-kira ada yang perlu ditanyakan nggak? Sudah. Saya berikan sedikit atau mengulas sedikit. Sensor itu sebagai mendeteksi keadaan Mesin dari mesin. Kemudian keadaan tersebut nanti akan disampaikan kepada ECU atau electronic control. Kemudian ECU itu akan menyampaikan kalau sensor itu kulit kita, ECU itu otak kita, kemudian aktuator itu tangan kita. Jadi kulit itu terkena panas akan memberikan informasi kepada otak, kemudian otak akan menyuruh tangan untuk memperbaiki seperti apa, untuk mengobati seperti itu ya. Nah, dari saya pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem bahan bakar injeksi dan melakukan praktek. Seperti itu. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.
silakan kursinya untuk dikembalikan seperti semula, dibersihkan, buku dikembalikan, RKPD-nya juga dikumpulkan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi supervisi di kelas bersama saya Harjiono, CGP Angkatan 9 SMK Negeri 1 Gombong, Kabupaten Kebumen, dan pendamping praktik saya Bapak Suseno, dan guru yang saya observasi Bapak Ilham Junaidi. Baik, Pak Ilham sudah siap nggih? Insya Allah sudah siap. Baik. Baik Pak Ilham, setelah kemarin kita melaksanakan supervisi dalam kelas di tanggal 28 Februari di kelasnya Pak Ilham, sangat luar biasa sekali. Ada beberapa pertanyaan yang kita sangat-sangat Pak Ilham. Baik, yang pertama Pak Ilham, bagaimana perasaan Pak Ilham setelah melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin Pak Ilham? Ya, terima kasih pertanyaannya, sangat bagus sekali. Setelah kita melakukan pembelajaran di kelas, saya di situ kaget dan merasa senang karena ada tonjolan-tonjolan yang sangat bagus. Mereka menjadi lebih senang dan terlihat seperti sangat mudah untuk menangkap ilmu yang diberikan seperti itu. Jadi sangat bahagia seperti itu. Baik, berarti anak-anak terlihat sangat senang dan dia termotivasi. Terus berikutnya Pak Ilham, menurut Bapak apa yang sudah baik dalam pelaksanaan pembelajaran yang sudah Pak Ilham lakukan di dalam kelas Pak Ilham? Iya, yang pembelajaran yang sudah baik ya, media karena sudah diperbaiki ya, sehingga media itu ketika disampaikan ke anak mudah sekali untuk diterima seperti itu. Siswa juga aktif dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Seperti itu. Berarti media mudah diterima oleh anak. Iya, betul. Anak juga aktif ya Pak Ilham. Iya. Nah, mungkin karena apa ya, medianya itu sesuai dengan keinginan mereka mungkin apa ya. Oh gitu, iya. Itu juga saya kaget Pak, kenapa beda sekali antara yang sebelumnya, kemudian setelah medianya diperbaiki atau istilahnya diberi sentikan sedikit, anak-anak menjadi lebih aktif seperti itu Pak. Baik, berarti setelah sentuhan di media. Iya betul ya. Iya. Sesuaikan dengan anak jadi lebih mudah menerima. Iya, luar biasa. Baik Pak Ilham, kira-kira Pak Ilham, kalau Pak Ilham diminta menilai dari 0 sampai 10, di posisi berapakah pembelajaran Pak Ilham yang kemarin kita seperti di kelas? Antara sebelumnya dengan setelah yang terlihat jelas ya. Saya juga seolah-olah langsung bisa menebak seperti itu. Yang sebelumnya di kisaran nilai 6 atau 6,5 seperti itu Pak. Kemudian saya bisa menyimpulkan sekarang nilai menjadi 8 atau 8 lebih seperti itu Pak. Jadi ada perbedaan. Iya, ada perbedaan. Baik. Perbedaannya meningkat ya Pak. Meningkat betul sekali. 6,5 sekarang menjadi 8 atau 8,5. Wah, luar biasa. Memang sempurna. Baik, berikutnya Pak Ilham, menurut Pak Ilham ada hal yang lain yang bisa dilakukan Pak Ilham ke depan ya, untuk bisa meningkatkan pembelajaran ini yang tadinya baru 8,5 kan nih Pak Ilham hal apa saja yang harus bisa dinaikkan lagi? Ya, yang paling utama yang jelas harus saya tingkatkan itu di bagian medianya. Medianya karena media itu memang menurut saya itu sebagai salah satu keutamaan yang perlu istilahnya kita harus samakan persepsi antara medianya dengan siswanya. Kira-kira anak itu mudahnya menerima dengan media apa seperti itu, salah satunya yang pertama media. Kemudian nanti kita menggunakan belajar dengan berdiferensiasi yang berdekatan KSE.
Oke, pendekatan SD pembelajaran yang berdiferensiasi disesuaikan medianya. Iya. Oke, berarti nanti medianya yang disesuaikan sesuai keinginan anak tadi ya? Iya, betul. Oke, Karena kalau kita memaksakan media itu seperti keinginan kita, tapi siswa itu tidak bisa menerima, itu malah salah. Malah siswa susah untuk menerima seperti itu, kayak seolah siswa itu bosan. betul, itu pendidikan berdiferensiasi Iya, yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih, memang ini berkat panjenengan. Berkat kebetulan kita ya. Iya. Terus berikutnya Pak Ilham, Dan apa rencana Pak Ilham ke depan untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya Pak Ilham? kalau kualitas pembelajaran menurut saya pribadi ya seperti yang tadi sudah dijelaskan, media diutamakan, kemudian nanti media itu harus disesuaikan dengan keinginan siswa, kemudian nanti kita sesuaikan mood siswa juga seperti itu. Berarti apa ya? Mood posternya siswa ya? Betul. Itu keren sekali. Iya. Kalau untuk modelnya Pak Ilham? Kalau model di pembelajaran saya yang sudah saya rencanakan, nanti saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, PBL. Jadi nanti pembelajaran yang berbasis ke masalah. Sekali Pak Ilham. Berikutnya Pak Ilham, Ya. kapan ini Pak Ilham kira-kira rencana yang tadi yang perbaikan kembali akan dilaksanakan kapan Pak Ilham? Ya karena saya rasa ini medianya sudah siap ya, dan mungkin ada sedikit tambahan nanti. Insya Allah untuk 1 minggu depan kita sudah siap. 1 minggu depan. 1 minggu ke depan. Harinya kira-kira hari apa? Kalau hari Rabu gimana ya? Kalau sesuai jadwal yang disediakan dari kulit guru itu hari Rabu jam pertama. Jam pertama. Sampai jam keempat. Nanti jam 07 sampai jam 09.20. Oke, siap. Saya nanti diizinkan masuk ke kelas. Sangat diizinkan karena ini memang apa ya, menjadi motivasi saya untuk meningkatkan pembelajaran kita. Oke, baik Ilham. Sekali. Pak Ilham, dukungan apa saja ini yang Pak Ilham butuhkan kira-kira agar kegiatan Pak Ilham, pembelajaran kegiatan Pak Ilham ini bisa meningkat dan perbaikan-perbaikan tadi yang Pak Ilham inginkan bisa sukses gitu Pak Ilham? Iya. Dukungan-dukungan yang pertama yang jelas itu dukungan dari sekolah. Oke. Karena sekolah itu sangat mendukung sebuah pembelajaran itu akan sangat bagus ketika ada dukungan dari sekolah. Ketika anak membutuhkan ini, sekolah sudah siap, sudah memberikan segalanya seperti itu. Yang kedua, yang jelas untuk meningkatkan kualitas pendidiknya itu harus ada teman sejawat seperti itu. Karena kalau teman sejawat itu bisa saling memberikan informasi-informasi untuk meningkatkan kekurangannya ini, saling menutupi kekurangannya seperti itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dari kalau sekolah ini kan nanti acuannya ke industri. Iya. Ya, salah satunya yang dibutuhkan dukungannya itu dari dunia industri. Baik, saya ulangi lagi berarti dukungan yang Pak Ilham butuhkan yang pertama tadi di sekolah, betul, disiapkan, betul. Yang kedua tadi dari teman sejawat, bisa saling memberi masukan. Iya, betul sekali. Terus yang ketiga ada dukungan dari industri kan, kita iya, SMK ya. Betul. Jadi biar semuanya terstandar oleh industri gitu. Iya betul, karena kita harus punya acuan. Kalau kita sekolah tidak punya acuan misalkan dunia industri, pasti nanti kita akan kebingungan. Kita mau bawa kemana ini anak-anak kita? Seperti itu. Kalau ada acuannya kan jelas kita sebagai pendidik juga tetap untuk memberikan pengarahan. Betul. Jadi saya tertarik ini di acuan atau dukungan yang dari industri. Iya. Di jurusan Pak Ilham ini sudah ada dukungan dari industri mana ya Pak Ilham? Nah, kita sebenarnya sudah kerjasama dengan Daihatsu. Iya. Jadi kurikulumnya nanti mengarahkan
observasi itu. Iya, betul. Nah, jadi kurikulum yang diberikan dari Daihatsu nanti di sesuaikan di sekolah, kemudian di sekolah menyesuaikan dengan Daihatsu seperti itu, Bapak. Oke, berarti di jurusan Pak Ilham bersama dengan Daihatsu yang nantinya sinkronasi kurikulum. Betul, sinkronasi kurikulum, betul. Oke, bagus sekali. Terus untuk gambaran-gambaran media prakteknya nanti disesuaikan dengan industri tersebut atau tidak, Pak Ilham? Sebenarnya kalau ini kembali lagi dukungan sekolah, yang saya harapkan itu harus menyesuaikan juga. Ya, kalau bisa langsung, kalau nggak bisa ikut tahap seperti itu. Kalau untuk medianya insya Allah sudah mencukupi seperti itu, Bapak. Oke. Berikutnya Pak Ilham, menurut Pak Ilham seberapa yakin ini harapan atau langkah-langkah perbaikan ke depan yang akan Pak Ilham laksanakan? Kira-kira seberapa yakin ini bisa terlaksana, Pak Ilham? Saya rasa karena dalam dunia pendidikan itu jangan sampai nanggung-nanggung ya. Jadi saya nilai sekitar 100 ya, kecil-kecilnya 99% seperti itu, Bapak. Berarti apa ya? Harapan Pak Ilham 100% yakin bisa terlaksana. Ya 99 lah. Ya 99% seperti itu, Bapak. Ya, karena ya kita kan harus optimis seperti itu karena siswa juga ternyata mereka sudah cerdas gitu, Pak. Terus Pak Ilham di penghujung kita ini, Pak Ilham, kesimpulan dari pertemuan kita ini, Pak Ilham, mulai dari kemarin kita lakukan pra observasi, terus saya observasi ke kelas dan sekarang kita laksanakan pasca observasi ya. Kira-kira kesimpulan kita menurut Pak Ilham apa saja yang jadi kesimpulan dari persoalan itu? Ya, sebenarnya sangat banyak sih ya, Pak. Mulai dari pembelajarannya bagaimana, kemudian menggunakan apa, dan medianya apa yang harus digunakan, dan medianya kekurangannya apa nanti ditutupi, ditambah seperti ini dan lain sebagainya, yang tujuannya itu untuk mencerdaskan anak bangsa seperti itu. Jadi saya rasa kalau kesimpulannya sangat banyak gitu, dan intinya saya ingin itu pembelajaran di sini itu lebih bermakna lagi agar saya merasa puas seperti itu. Dari gambaran-gambaran yang tadi Bapak sebutkan dan masukan-masukan yang Bapak berikan kepada saya sangat berterima kasih karena jelas sekali saya bisa melihat, oh saya harus seperti ini, saya harus melangkah seperti ini, itu Bapak. Jadi terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan seperti itu, Bapak. Oke, baik, terima kasih Pak Ilham. Dari Pak Ilham berkesimpulan bahwa pembelajaran itu harus bermakna dan bisa mencerdaskan gitu ya Pak Ilham. Oke, baik Pak Ilham. Kita akan ketemu lagi, saya nanti akan melihat perkembangan ke depan 1 minggu lagi ya. Cerita saja yang Pak Ilham berikan, saya 1 minggu nanti akan ke kelas. Semoga nanti perkembangan pembelajaran di kelas Pak Ilham akan semakin aktif, siswa termotivasi dan sesuai dengan tadi tujuan Pak Ilham ingin mencerdaskan siswa kita dari berbagai sudut media, model pembelajaran, strategi, bahkan dukungan tidak hanya dari sekolah menengah bawah, tapi dukungan dari industri juga. Tadi dari sinkronasi kurikulum yang akan atau sudah dilaksanakan. Begitu Pak Ilham. Baik, terima kasih Pak Ilham. Kita ketemu lagi 1 minggu ke depan. Baik, itu percakapan pasca observasi di antara kami berdua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.